Oke guys, alhamdulillah nih kita udah sampai ke tempatnya rumah Nesya dan juga Ica. Buat kalian yang lupa sama videonya ini guys, videonya. Dapat info via admin mengenai ada anak umur 14 tahun terkena gangguan mental atau depresi yang diakibatkan oleh ditinggalnya anak ini sama ibu kandungnya. Dan agak sebel ya, ibu kandungnya menikah lagi dengan orang lain. Maaf ya, udah tumbuh tete aja dia dari kamar mandi telanjang-telanjang ke depan gitu kan. Yang namanya tinggal sama orang tua, ya hilap pasti ada lah. Yang kita takutin seperti itu ya. Banyak di mana-mana dia ngayap malam. Udah gitu kalau ngayap-ngayap malam takutnya ketemu yang orang gak bener. Apalagi ntar dia datang head. Emang ayahnya mau begitu? Nah itu dia videonya. Jadi kita mau melanjutkan untuk membantu Ica untuk ke psikolog anak guys. Nah kemarin aku dapat info kan tadinya aku mau sekolah Nesya ya di rumah gitu ikut sama kita, tetapi setelah videonya naik ke YouTube dan viral, akhirnya Nesya diambil sama ibunya untuk disekolahkan di sana gitu. Jadi Nesya udah nggak dirawat sama bapaknya, diambil sama ibu kandungnya. Jadi makanya nggak jadi untuk kita sekolahkan karena Nesya juga mau untuk tinggal sama ibunya. Kalau kita yang terbaik aja untuk Nesya dan orang-orang yang kita bantu, kalau emang sudah mau dan menemukan jalan keluar itu akan lebih baik sih. Gitu guys. Jadi ini mau langsung aja kita ke rumah Ica untuk ketemu sama bapaknya. Ini pertama kali sih aku ketemu sama bapaknya. Yuk ikutin terus. Oke guys. Halo Pak, Assalamualaikum. Ica, masih ingat aku nggak? Namanya siapa sayang? Nama aku Kia. Siapa? Kia. Kia. Adiknya Ica ya? Iya. Ica sini sayang. Udah mau takut. Takut kenapa? Kan kita yang waktu itu. Takut. Bunda. Udah mau takut. Hei, kan kemarin mau nunggu katanya nanti. Udah takut. Kakak yang waktu itu di sana, di rumah siapa? Mama Bu gak ada. Bu RT ya? Udah mau. Katanya mau ikut Bunda naik mobil. Aku takut mobilnya. Hah, takut kenapa? Aku nggak mau takut. Nih aku nih lihat. Tuh. Mas inget gak? Ibu cantik itu Bunda cantik kan. Yang waktu itu di sana. Takut dia. Takut dia. Hah, takut siapa? Takut dia. Iya. Oh. Bunda Ingat cantik nggak? datang itu ingat nggak? Nggak mau. Pak, Nesya di mana Pak? Biasa sama ibu. Papa. Oh sama ibunya diambil. Dah. Iya, posisi sekarang Sayang, saya kejadian sayang. jadi gimana ya Bu? Hah? Saya bingung ya mau bilang apa gitu kalau buat kakak ya. Oh, jadi kakaknya waktu video saya naik itu langsung diambil ibunya gitu ya? Ya Bu, ya. Udah di sekolah di sana Pak? Ya sebenarnya Bu, saya kayak gini tuh sedih Bu, pengen nangis Bu, beneran. Saya pengen nangis itu. Ya karena apa sih?
tiba-tiba muncul aja gitu tanpa izin saya, Hah? tanpa sepengetahuan saya juga tahu dari tetangga loh Bu. Oke, gimana Pak ceritanya? Iya, jadi Halo teman-teman, oh selamat datang. Pak, ceritanya nggak sesuai gitu. Ini kita main sama ya. Dia ceritanya kok nggak sesuai gitu, padahal bapak udah bilang-bilain dari anak dari kecil loh gitu. Saya udah banting tulang, saya dulu ya jujur Bu, gemuk Bu, asli. Saya bilang-bilain anak-anak sampai ya seperti ini sekarang. Dan saya udah nggak ngurus saya lah gitu. Saya mau kayak apa yang penting anak saya ya sehat gitu aja. Nah pas muncul konten itu ya udah jadi ampar-ampar tuh semua gitu. Apanya Pak ampar-ampar? Iya, jadi apa sih? Ya saya kan dari pergi dari rumah juga bukan lantaran ya nggak mau ngusik keluarga, nggak mau, pokoknya udah nggak mau gitulah. Saya pengen udahlah saya mau ngedain anak-anak sendiri walaupun kontrak gitu. Jadi saya pengen udah wangi-wangi kalau bau-bau sekalian gitu di sini gitu. Itu nah pas konten itu hadir ya gitu lagi muncul lagi dari keluarga dari mana-mana gitu kan. Kenapa emang selama ini keluarga nggak ada yang support Pak? Iya, jadi bukan nggak ada yang support, keluarga saya support semua. Terus? Karena saya kan memilih tadi kan buat saya punya anak dulu karena saya masih bertahan ya, saya masih inilah masih sabar ya, saya lanjut lagi punya ini gitu. Oh, jadi ini mah urusan rumah tangga ya Pak ya? Iya, Dulunya. Jadi kalau bisa walaupun ya saya sebenarnya udah pasrah, sebenarnya udah nggak mau Om ya, sebenarnya udah nggak mau di kamera gini, nggak mau. Masalah ya keadaan lah, jadi Gak apa-apa Pak, jadi gini, kemarin kan Bapak mempermasalahkan soal video kita katanya tidak sesuai ya Pak. Nah Bapak juga mungkin bisa diklarifikasi apa yang tidak sesuainya gitu, ya biar sama-sama enak. kan udah diomongin lah, udah nggak apa-apa, udah tayang, udah keluar, saya udah kebawa lah. Mungkin saya doang kali udah kebawa, tapi mungkin yang lain ya seperti mamanya dia kan nggak mau. Ini juga sebenarnya di bawah itu nggak mau. Kalau misalkan tayang lagi, bikin lagi, ini bakalan diambil lagi loh Bu. Saya bakalan kehilangan ini lagi, itu aja. Seperti kakaknya, seperti Mesya. Lah emang ibunya bisa ngurus Ica Pak dengan kondisi spesial kayak gini, susah loh Pak. Ini Jadi, masalahnya, ini kan masa depannya panjang, ini harus diobatin bener-bener Pak. Ya jadi ya mungkin kalau menurut saya namanya manusia ya, dia punya suami lagi sekarang ya udah bisa lah. Dia mungkin ya kita nggak tahu juga, tapi mungkin bisa gitu. Oh, mungkin bisa. berusaha gitu. Bisa mau ngurusin ngobatin Ica gitu. Nah, cuman yang jelas yang dia nggak mau itu emang nggak mau gitu, nggak mau ngambil. Itu aja kalau kemarin cuman kalau pas kejadian kemarin ya, pas ada konten ini kan dia langsung Ngambil Nesya. Ya. Karena kan Nesya cerita Pak, Nesya kan ceritanya bahwa dia tidak disekolahkan ya gitu, terus ya kondisinya katanya harus menjaga adik-adiknya. Ya saya tidak menyalahi siapapun ya Pak, di sini saya netral. Mungkin yang namanya ibu berharap ya anaknya disekolahin ya benar gitu. Nah ternyata nyatanya tidak disekolahkan, dia wajar untuk dia mengambil karena dia merasa mampu untuk menyekolahkan. Mungkin seperti itu sih Pak. ya untuk klarifikasi anak saya posisi lagi pas lagi sama saya itu lagi nggak benar. Oh iya, katanya lagi berantem Ya juga, posisi Pak. pas emang waktu itu kejadian di rumah di sini ya, itu
emang Lagi berantem. lagi saya marahin ya, karena ya gitulah. Dia sebenarnya di sini Bu enak, Bu, nggak apa-apain, cuman ya saya cuma pengen ya itu aja, kasihan adik-adiknya gitu, jaga Kak, jangan sampai. Nah, jadi untuk klarifikasi Ica pergi main itu sebenarnya salah ya, kalau misalkan ada yang bilang saya enggak ngerawatin Ica, saya nggak ngurusin, bahkan saya tuh nggak peduli, salah banget gitu. Salah banget gitu ya, sebenarnya itu saya usaha, saya dapat duit itu Ica saya titipin sama kakak Bu, sama nah jadi posisinya itu saya nitip ke Mesya. Nah Mesya itu dia agak merasa bodoh, jadi Ica tuh pergi gitu. Itu posisinya. Tapi emang bener Mesya disuruh jaga adik-adiknya Pak? Ya kalau sepenuhnya enggak Bu, cuman pas saya lagi nyari duit, saya lagi usaha itu aja. Kalau buat sehariannya enggak kayaknya. Kalau buat suruh jagain, apalagi suruh buat, enggak lah itu. Soalnya saya juga tahu lah Bu, si kakak juga apa sih posisinya lagi ya pas sedang-sedangnya pengen main, pas sedang-sedangnya pengen seperti yang lain lah. Begitu aja. Kalau permasalahan dia suruh ngejagain, mungkin pas dia ngomong itu kemarin lagi galau, lagi ya, paham, sama saya lagi. Terus untuk kondisi kakaknya benar udah sekolahin Pak? Alhamdulillah Bu, udah saya ya? saksinya kalau membuat si kakak sekarang sekolah. Enggak kan kemarin kan kita mikirnya mau kita sekolahin, terus kita biayain semuanya. Tapi kalau yang mau dari sekolahin ya alhamdulillah juga, nggak apa-apa gitu. Kan kita di sini niatnya mau membantu yang terbaik ya Pak, karena emang kita fokus terhadap perempuan dan anak gitu. Karena kita kemarin melihat kondisinya Nesya tidak sekolah, sayang banget kita mikirnya, makanya ya udah ke rumah aja yuk sekolah sama kita, kapanpun mau pulang ya pulang kita anterin gitu. Tadinya sih seperti itu, tapi alhamdulillah kalau ibunya sudah mau merawat anaknya. Nah Pak, untuk Ica ini kenapa Pak awal mulanya seperti ini Pak? Kalau Ica kayaknya awalnya mungkin trauma, ya depresi, mungkin trauma lah ya. Karena dari kecil saya tuh sama mamanya sering berantem. Mungkin dia dengar, mungkin ya Kena ya? mungkin gitulah, keganggu gitu. Mau terus ditambah mamanya pergi ya katanya, terus Ya. dia sekolah nggak ada yang nganterin, itu betul ya? Ditambah lagi ya emang mamanya pergi, apa sih, gimana sih, seharusnya kalau emang seorang ibu ya di bawah lah gitu, dirawat, tapi Kalau mamanya nggak perempuan. pernah mau. Cuman alasannya juga buat saya juga inilah, karena nggak mau, mungkin Nyusahin suami ya? ya banyak lah kalau alasan, mungkin saya nggak tahu. Cuman yang jelas dia nggak mau rumah tangganya yang sekarang itu Terganggu. terganggu, itu aja. Saya juga Tapi pun nggak kalau- mau. Saya bener, saya juga nggak mau. Betul. Sekarang juga Mesa juga diambil mamanya juga, saya nggak mau gitu, keluarga suaminya terganggu, itu aja. Tapi gini sih Pak, kalau saya dari awal niat saya bikin konten, bukan saya mau memojokkan orang lain, karena saya pun pada saat wawancara kan juga saya netral, di situ diam aja. Saya cuma mendengar yang ceritanya sebenarnya seperti apa dari sana, dari sini gitu. Nah, dari awal pun kita tidak pernah menyebutkan nama ibunya, ya Pak ya, tidak pernah posting muka ibunya. Jadi identitas ibunya pasti terrahasia. Kita pun nggak tahu sampai detik ini ibunya yang mana gitu. Iya. Jadi di sini lebih ke sistem di mana kita bisa mengedukasi agar menjadi contoh gitu Pak, bahwa di luar sana jangan sampai ada yang seperti ini. Jadi korbannya adalah anak. Itu sih Pak. Saya mah paham, pokoknya ibu Bu Novi saya tahu lah dari teman-teman, dari semua, bahkan saya ya sering lihat lah Bu Novi orang baik. Saya pun nggak itu Bu, nggak memungkiri itu lah, Bu Novi orang baik. Cuman ya mungkin kemarin salahnya kenapa nggak izin, itu aja. Salahnya kalau izin mungkin
ya bisa lebih inilah, lebih baik lah gitu. Tapi Jadi, kemarin kita mau izin pun kan komunikasinya ada di Mbak yang kemarin ya gitu. Jadi kita kan belum sempat ketemu Bapak. Iya, Terus waktu iya. terakhir yang saya nungguin Bapak, mungkin udah cerita Bu RT-nya juga, saya ada kasus yang anak-anak diambil, itu persis banget pas saya lagi bantu Ica gitu. Makanya saya langsung buru-buru pulang Pak. posisinya gimana ya kemarin ya Bu, jadi ya itu yang saya bikin sangat saya seselin itu aja sih. Coba kalau izin mungkin bisa di apa sih, Ya sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya. itu aja sih sebenarnya. Jadi intinya saya klarifikasi di sini ya, kan yang namanya kita mendapatkan laporan minta Iya. bantuan sama orang tersebut ya pasti kita datengin. Yang pertama mereka cerita ya pasti kita dengerin dong, nggak mungkin kita skak omongan orang tersebut gitu, sedangkan kita nggak tahu kenyataannya seperti apa juga. Iya. Yang kedua, apabila ada orang yang meminta tolong, saya kira sudah izin, betul ya Mas ya? Karena kan banyak bilang ya udah nanti kita yang izinin, nanti kita yang bawa, kita yang ini, kita ya kan saya mah oh ya udah gitu. Kita nggak ada mikir aneh-aneh atau gimana, karena niat kita satu, saya cuma mau ngebantu aja gitu. Nah terus yang kedua, pada saat saya datang lagi, terus saya mau ketemu sama Bapak, qadarullah emang kita lagi ada tertimpa masalah gitu, pas banget waktu di rumah itu ada pihak kepolisian yang datang. Datang ke rumah kita untuk ngebawa anak-anak kasus itu loh. Makanya kita langsung buru-buru pulang, udah nggak mikir apa-apa, babi ibu udah nggak mikir, kita langsung pulang aja mikirnya gitu. Nah jadi kita pikir, oh ya udah pihak dari ibu kemarin sudah izin sama pihak keluarga seperti itu, karena yang namanya kita niat bantu pastinya ini ya udah ada sambung lidah gitu loh, maksudnya untuk izin dan lain-lain gitu sih. Iya. Gitu sih Pak. Kalau pokoknya saya mah paham sih Bu, itu Bu RT semua ya orang Niatnya baik. semua tuh orang-orang baik. Buat saya itu orang-orang baik, udah nolongin Ica, udah nolongin keluarga saya. Peduli ya, Makanya, Pak? anak-anak saya itu peduli. Cuman kalau buat masalah konten kemarin itu salahnya itu aja udah. Itu aja. Bu RT cuman kenal saya cuman sehari 2 hari, bisa saya tahu sampai saya pisah sama istri seperti apa, sampai saya tahu keluar dalam saya lah itu. Nah itu saya tanda tanya aja itu. Itu aja. Ya selebihnya sih saya sih mewakili mungkin atas nama Ibu RT yang kemarin saya minta maaf gitu ya Pak, karena kita mikirnya di sini sekali lagi yang namanya konten atau video ini kan semua orang berhak memberikan statement ABCDE ya Pak ya gitu, statement dari dia. Makanya saya bilang sama Bapak pasti telepon klarifikasi aja Pak gitu kan. Kita di sini kan niat yang jalan yang terbaik ya, saya mau ngebantu Ica ke psikolog gitu, dah ditambah Ica ini tidak punya akte lahir ya Pak ya, cuman ada kartu keluarga tok gitu, SKL-nya juga nggak ada ya Pak. Iya, SKL. Nah ini makanya mau kita bantu bikin. pengurusan dokumennya gitu, jadi tuntas semua Ica. Setelah nanti kita bawa ke psikolog, keluarga bisa menyambungkan lah gitu. Kalau Ica kenapa-napa bisa langsung ke rumah sakit, nanti kita urus juga BPJS-nya gitu. Jadi maksudnya saya di sini bukan cuma sekedar video atau sekedar konten, tapi saya ingin bermanfaat untuk orang lain Pak. Karena ya buat apa kita gunanya hidup kalau kita nggak bisa melakukan hal yang bermanfaat. Betul, gitu, betul. apalagi untuk Ica dan keluarga. Ya. Makanya apa yang bisa saya bantu kan. Saya juga ngomong sama Bapak sama Ibu kemarin gitu. Saya udah sempat teleponan juga sama ibunya. Terus saya niat baik, saya mau ngebantu gitu. Ya semoga sih niat baik saya bisa diterima sama keluarga seperti itu. Iya benar pokoknya. Kalau ibu mah nggak diragukan lah gitu, udah tahu lah saya juga, cuman ya itu salahnya kemarin itu aja udah. Baik pak. Kalau Kita buat terima. yang nolong Ica, nolong ya anak-anaknya udah nggak ada yang salah Bu. Ya cuma itu aja masalah konten kemarin itu aja. Baik, Jadi, baik. jadi keluarga harus kesindir, suami yang baru mantan istri tersinggung, nah itu gitu. Jadi
kok bisa gitu apa? Ya harusnya jangan tersinggung sama bapak, tetapi sama mungkin ibu yang ngomongnya Ya, harusnya gitu kan harusnya ya. bisa lebih wise, dewasa menangani Nah, masalah itu. tersebut. Jadi kalau untuk ibunya juga nih, ibunya Nesha sama ibunya Ica ini tolong disikapi dengan bijak. Bapaknya nih nggak tahu apa-apa, yang salah adalah yang bicara, nggak tahu wallahu alam. Kebenaran cuma punya Allah. Nah yang tahu juga itu kan cuman ceritanya bapak, ibu dan juga Allah ya Pak gitu. Yang benar yang salahnya. Jadi kalau buat saya di sini nggak usah salah-salahan. Ya. Kita fokus aja untuk kesehatan Ica, sekolahnya Nesha dan lain-lain gitu. Karena anak di bawah umur gitu termasuk Nesha dan Ica ini masih dilindungi oleh negara dan pemerintah. Gimana mereka untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan dan juga perawatan gitu. Makanya di sini saya datang hari ini, saya bawa ada satu anak juga umur berapa mas tadi? 15 tahun. 15 tahun itu akan kita bawa ke rumah sakit. Nah kita mikir kenapa nggak sekalian gitu Ica. Jadi kita bawa dua-duanya dan insya Allah bisa sehat, bisa pulih, bisa sekolah lagi. Itu yang kita fokuskan sekarang ya Pak ya. Jadi kalau kita debat kanan kiri itu juga percuma, nggak menyelesaikan masalah gitu maksudnya saya gitu. Jadi kita lebih fokus untuk mengurangi egonya, lebih ke kondisi Ica saat ini gitu sih. Ica mau jalan-jalan nggak ke rumah Bu RT? Nah? Naik mobil. Nggak mau. Aku mau. Mau. Pula ya. Ya udah, kakak enggak ya, kakak Ica nggak ikut ya? Aduh. Nggak boleh sayang, nono. Hei, katanya mau naik. Aduh. Ya Allah. Nggak boleh sayang, nggak boleh gitu ya. Ya ngambek dari kemarin tungguin. Katanya mana bunda, katanya mau kemari. Oh ibunya. Ibu. Oh aku ditungguin. Iya ditungguin dari kemarin. Oh saya Sampai udah maaf. salin, udah pakai baju rapi. Aku kemarin abis dari nolongin pembulian. Sampai malam udah mau dia. Nah ini sekarang udah mesti merayu lagi dia bu. Yuk, kita jalan-jalan makan bakso. Udah pakai cakep. kemarin merapi. Kita ke Alfa yuk. Aduh. Jangan sayang, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya, nanti ditangkap Pak Polisi. Kalau gitu. Enggak. Yuk. Enggak mau. Ica belakang. Ayo masih baik. Ayo. Ah, udah tinggal ya. Dah. Dulu itu first. Ayo cepetan. Iya tuh ayo. Katanya mau ikut mobil. Ayo sayang. Ayo. Ayo sama aku yuk. Oh takut Pak dia masuk Pak. Ayo, Belakang sama mobil Bunda yuk. kakaknya. Mau ikut. Iya, kasih permen. Iya, Shit, Ya udah dah. kasih permen. Katanya mau ikut bu. Ayo naik. You want this? Mau. Ayo cepetan. Permen? Bar dikit doang. Iya. Good shit. Hello. Oke guys, akhirnya nih mau naik juga semua. Jadi kita mau langsung menuju ke Cikarang dulu, and then habis itu kita mau ke Jakarta Timur ya. Jakarta Timur karena deket sekalian langsung bablas. Nanti kita ke rumah sakit ya. Oke guys, bismillah. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah support Pratiwi Novianti, We Are PNY, dan juga konten-konten YouTube aku di fanpage, di TikTok, di Instagram. Terima kasih banyak untuk supportnya, karena jujur tanpa kalian, saya, tim, dan juga yang lainnya bukan siapa-siapa. Dan mohon doanya untuk kesembuhan orang-orang yang kita bantu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thank you so much. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di jalan sama siapa namanya? Namanya siapa Neng? Ica. Ingat aku nggak? Hah? Enggak. Ica habis nangis. Hah? Kenapa?
Iya, Ica yang nangis. Kenapa Ica nangis? Nangis nggak? Enggak. Ica udah makan belum? Belum. Ntar makan ya? Oke? Oke. Guys, jadi Ica sudah melakukan perawatan kurang lebih berapa hari ya? 9 hari. Nah, ini dapat obat dari rumah sakit. Katanya Ica juga ada kejang ya? Ica emang suka kejang? Oke, jadi kondisinya Ica sehat, alhamdulillah. Terus lebih tenang sih. Jadi nanti coba kita lihat perubahannya ya. Kita kalau ngelihat 1 hari kayak gini, belum 1 hari malah ngelihat kayak gini belum kelihatan perubahannya. Tapi nanti semoga kita bisa lihat perubahannya ya. Ini dapat obat kurang lebih untuk 1 minggu. Jadi nanti harus kontrol lagi kondisinya Ica. Gitu. Jadi harus rutin nih, nggak boleh putus obat. Seperti itu. Nah, untuk hasil medisnya nanti aku baca karena dikirim via email. Semoga nantinya Ica bisa sehat dan pulih lagi seperti biasa. Ica dingin ya? Enggak. Ica mau makan apa? Iya, belum makan ya? Iya nak? Belum makan? Mau makan apa? Makan ikan? Ikan apa? Ikan lele? Lele? Ica suka? Suka. Ya udah, ntar kita makan ya. Oke? Sama nasi uduk ya? Tinggal sama Tante Novi ya? Iya. Suaranya kok kecil sih? Hah? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah ya guys. Nanti kita follow up lagi kondisi Ica seperti apa. Mohon doanya aja nanti Ica sehat pulih, bisa sekolah lagi, bisa main lagi sama teman-temannya gitu. Karena masa depannya masih panjang, tumbuh kembangnya juga masih harus dipantau sama orang tuanya secara baik gitu. Karena ya gimana pun Ica harus sekolah, harus mendapatkan kasih sayang selayaknya anak-anak yang lainnya. Jadi semoga nanti setelah dilakukan pemulihan bisa dilihat perubahannya Ica menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya guys, kita on the way pulang dulu. Ica nanti kita rawat dan kita follow up ke keluarganya dan menginformasikan tentang keadaan Ica saat ini. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't feel that